Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini, di malam Sya'ban, yang pada dasarnya sebentar lagi kita ya, sekitar 12 hari lagi ya. Ya, 2 minggu. Ya, sekitar 12 harian lagi lah gitu ya. Kita akan kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga kita mampu untuk bisa menjalankan perintahnya, yaitu salah satunya puasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan kekhusyuan, dengan kekuatan kemampuan melakukan amaliyah-amaliyah di dalam beribadah seperti tadarus Al-Quran, bersedekah gitu ya, dan yang lain-lainnya. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kita pada malam Jumat ini, yaitu selanjutnya al-maqalatut tasi'atu ya. Makalah yang ke-9. Makalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'ah. Makalah yang ke-9. Qala Jibrilu Qala Jibrilu alaihi salam. Qala berkata siapa Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Li'anna akhiral hayyi mayyitun. Ish ma syi'ta, kata Jibril berkata kepada Kanjeng Nabi, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu. Ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, sesukamu gitu. Hiduplah Pak RT semaumu, sesukamu Pak RT. Fa innaka mayyitun, karena sesungguhnya engkau mayyitun, akan mati. Li'anna, karena sesungguhnya akhiral hayyi, akhir dari kehidupan, mayyitun, adalah mati. Lakukan aja apa yang kamu mau, kerjakan gitu. Kerjakan saja. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ta'ish wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Gapailah urusan duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, dan gapailah urusan akhiratmu seakan-akan engkau akan digotong kurung batang besok, mati maksudnya. Li'anna akhiral hayyi, karena sesungguhnya akhir daripada kehidupan manusia mayit, mati. Nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa nawar-nawar. Jadi apa yang mau disombongin? Isma syi'ta, kata Jibril, fa innaka mayitun. Wa ahbib, dan cintailah, man syi'ta, man siapa orang, syi'ta yang engkau kehendaki, yang engkau pengeni, yang engkau sukai, yang engkau harapkan.
Fa innaka, maka sesungguhnya engkau mufariku akan berpisahhu darinya yang engkau cintai tadi. Ai mufariku man syi'ta bil mauti. Ai maksudnya mufariku berpisah man siapa orang syi'ta yang engkau kehendaki. Maksudnya berpisah dari apa? Bil mauti, dengan sebab kematian. Yang enggak ada matinya mah cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk mah ada batasnya. Selesai. Kadang kuburan masih basah aja udah pengen buru-buru kawin lah. Bapak-bapak begitu. Dulu mah diagung-agungkan. Dulu mah yang paling top dah. Cintailah orang yang engkau kehendaki. Tapi ingat, karena sesungguhnya kau akan berpisah dari. Maksudnya yang kedua, hikmahnya adalah apa? Jangan sampai kau sia-siakan. Jangan kau sia-siakan momen-momen ketika sekarang kau masih bersama orang yang kau cintai. Anak, istri, sahabat, teman. Bisa jadi besok akhir perpisahanmu. Bisa jadi kau besok sudah enggak dengar lagi suaranya. Jangan pernah kau sia-siakan waktu bersama anak. Makanya sering ada istilah apa? Family time. Wah, gitu kan. Begitu. Wa'mal dan beramallah ma syi'ta, atas apa yang kamu kehendaki. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau majziyun bihi, akan dibalas bihi, sebab amalmu. Makanya sering ngomong kan jazakumullah, semoga Allah membalas. Majziyun artinya akan dibalas bihi, sebab amalmu. Li'annal ibadah, karena sesungguhnya para hamba majziyuna bi'a'malihim, majziyuna akan dibalas bi'a'malihim, karena sebab amal-amal mereka. In khairan, jika amal yang dia lakukan khairan itu baik, bagus, fa khairun, maka balasannya juga baik, bagus. Wa in syarran, kalau amalnya jelek, ya, amalnya buruk, fa syarrun, maka balasannya juga buruk. Begitu. Kadang kita sering introspeksi diri tuh. Kayaknya apes mulu, apa iya jangan-jangan pernah buat salah sama orang. Apa jangan-jangan kita pernah berlaku gak bagus, buruk sama orang. Kalau yang biasa di ngomongin makan katanya begini. Hukum karma mah berlaku gitu ya. Nah, itu maksudnya. Hukum karma berlaku. Biarin tuh orang mitnah kita, gunjing kita segala macem, biarin aja, ntar juga dibales dengan apa yang dia lakukan. Apa yang kau tanam, itu yang kau petik, itu yang kau nikmati.
Baik kau akan dapat baik, buruk kau nikmati juga yang buruk. Makanya ish masyita, kata malaikat Jibril, terserah kamu. Bahkan dalam kajian yang pertama, kau mau menjadi orang yang paling soleh seantero dunia, sealam semesta pun juga nggak bikin derajat Allah naik. Kau mau jadi orang yang paling durhaka sealam semesta pun nggak bikin derajat Allah turun. Karena yang sesungguhnya yang butuh mah kamu kepada Gusti Allah. Allah mah nggak butuh sholat kamu, nggak butuh zakat kamu, nggak butuh. Tapi kenapa masih diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa? Kenapa kalau Allah nggak butuh? Karena di dalam ibadah-ibadah tadi itu satu perintah Allah, kedua banyak menghasilkan hikmah-hikmah kebaikan bagi diri si fulan ketika melakukan itu. Sholat, Al-Quran udah bilang, inna sholata tanha anil fahsya iwal munkar. Orang kalau sholat niscaya akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kalau orang sholat masih aja buat munkar, nah muhasabah diri dah. Sampai di mana level sholatnya. Begitu. Ini malaikat Jibril nih yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahasanya mah begitu. Isma syi'ta ya Muhammad. Wa innaka mayitun. Lakuin aja apa yang kau pengen Pak RT. Tapi ingat, kamu bakal jadi mayit. Kalau kau berlaku baik, maka kau jadi mayit yang baik. Kalau kau berlaku yang buruk, maka kau menjadi mayit yang buruk. Begitu. Karena apa yang kita lakukan di dunia ini, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengadilan Allah, pengadilan yang sangat adil dan sempurna. Begitu. Ini nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yang kiasnya pun buat kita semua nih sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar berhati-hati di dalam hidup di dunia yang faniun, yang fana, yang sifatnya sementara. Sekarang nggak berasa, sampai ada orang lupa umur, tiba-tiba ada yang ngingetin ulang tahunnya, pas dilihat ya Rob, ternyata umur udah mau 40 tahun. Kemarin mah masih ngerasa ini GGS, ganteng-ganteng apa saja. Ya kayaknya masih muda mulu gitu, sampai lupa pas diingetin, ada orang ingetin ulang tahun, dia bukan malah seneng, malah jadi mikir, siapa itu? Saya sendiri. Sebel saya kemarin gara-gara ada yang ngingetin ulang tahun. Jadi ingat umur saya. Oh iya, umur saya nggak berasa. Saya pikir saya dari kemarin masih kayak mahasiswa aja kan. Kayak baru lulus ya? Kayak baru lulus aja gitu kan. Kayak masih ABG lah. Pas saya hitung-hitung, iya Allah, beberapa tahun lagi udah 40 tahun. Malah belum punya istana. Begitu Pak RT ya? Gitu ya? Enggak begitu, canda Pak RT. Canda. Karena orang kalau udah usia 40 tahun mah udah wukuf ibaratnya mah. Manusia kalau udah 40 tahun mah itu wukuf, udah diem baik. Udah nggak usah yang aneh-aneh lagi udah. Masa kerja, sukses, kejayaan, tembaknya tuh dari waktu bujangan sampai umur-umur 30 tuh geber tuh. Usia 40 tahun udah mulai tuh. Dulu yang seneng banget sama yang keren-keren misalnya apa gitu, 40 tahun udah aduh ini juga udah cukup dah, pikirin dah tuh, karena udah fase-fase mateng di situ, fase mateng 40 tahun kan. Makanya jangan diingetin biar muda terus. Kemudian dengan apa yang kita cintai,
mau harta kek, mau manusia kek, ingat itu semua titipan Allah. Ya, wa ahbib masyi'ta fa innaka mufariquhu. Titipan Allah. Jadi ketika kita punya sesuatu yang kita sayangin, kita baik benda ataupun makhluk, ketika diambil hilang, ya namanya juga titipan. Kalau nangis kecewa mah itu fitrahnya manusia. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, ngomong mah gampang. Bicara tuh paling mudah. Prakteknya yang sulit. Karena kenapa? Kita punya nafsu. Kita dikasih perasaan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita nolak, nggak bisa. Makanya ketika kita bisa yang namanya ngerem itu semua, itu menjadi hal yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mutiara kita, menjadi orang yang bagus. Nah, sabar daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asyirat. Makalah yang ke-10. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Nabiyyu, bersabda Nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nafarin gitu ya. Yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zillun illa zilluhu gitu. Salah satu, ada 3 golongan nafarin yang akan menaungi gitu ya. Yuziluhumullahu menaungi mereka. Siapa? Yuzilhumnya kembali ke mereka ya. Nafar itu nafar. Siapa menaungi mereka itu? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tahta zilli, di bawah naungan arsyihi, arsnya Allah. Yauma la zilla illa zilluhu. Gitu ya? Benar nggak ini? Yauma la zilla illa zilluhu. Maksudnya gini. Yauma, pada hari, la zilla, tidak ada naungan, illa zilluhu, kecuali naungannya Allah. Salah satu nafarin, ada 3 golongan ya. Nafar itu golongan ya. Yuziluhumullahu, yang akan menaungi mereka siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tahta zilli arsyihi, di bawah arsy-Nya Allah, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yauma la zillu, yauma yazilla illa zilluhu. Ya, di mana hari itu tidak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Apa sih maksudnya? Ai yaumal qiyamati. Maksudnya adalah hari kiamat, di hari kiamat. Jadi nggak ada naungan siapa-siapa lagi. Nggak ada emang. Siapa yang naungin? Rumah. Nggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala kapan? Nanti pada hari kiamat. Gitu. Dengan sebab apa? Tentunya dengan sebab semangatnya, pengorbanannya, baik pengorbanan perasaannya, pengorbanan jasadiahnya, dari semangatnya, waktu dan segala macam. Ini orang-orang yang akan ditolong dari pengorbanan dia selama hidup di dunia.
Dari kegigihannya dia nahan sabar, dia nahan segala macam. Dari bentuk-bentuk hal-hal yang sifatnya nggak enak pada dirinya untuk melakukan hal tersebut. Tapi ini dilakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Al-mutawaddi'u fil makarihi. Yang pertama adalah orang yang berwudu al-mutawaddi fi makarihi, di waktu yang dibenci. Wudu di waktu yang dibenci. Jam'u mukrahi bi fathil mim, di fathah dengan mim ya. Warra dan huruf ra-nya ai fi auqati. Maksudnya adalah fi auqatil musyaqqati. Maksudnya adalah siapa yang di tempat makruh itu, di tempat yang dibenci itu adalah pada waktu-waktu masyaqqah, waktu-waktu yang sulit. Waktu-waktu yang sulit gitu loh. Apa sih maksudnya juga? Wahia auqatul bardi. Maksudnya seperti waktu-waktu dingin. Air lagi dingin-dinginnya, dia masih mengorbankan rasa dinginnya untuk berwudu. Untuk berwudu. Masih mau melakukan wudu. Masih mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Dengan ketaatan yang total. Sumpamanya masih sakit, lagi sakit gitu ya. Meriang, pengen wudu, kayaknya dingin banget, tapi dipaksa. Dipaksa bangun, diambil wudu untuk sholat. Aduh, tibang meriang mah, gua gas pedah. Daripada lagi meriang mati, mending lagi meriang wudu meninggal. Karena Allah. Jadi dilawan pengorbanan yang luar biasa. Lagi sakit gak enak, kena air dingin, kena udara, apalagi nusuk-nusuk, dia tetap dipaksaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia disiplin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konteksnya karena dia takut dan dia sadar apa yang dia lakukan ini semata-mata emang untuk bekal dia nanti di akhirat, ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi melakukan ibadah perintah Allah, dia lebih utamakan daripada kenyamanan fisiknya. Tuh, begitu Pak RT. Kadang-kadang kan begini, mau sholat. Tuh, dingin banget dah. Ngakal-ngakalin dah. Tayamum boleh kagak ya? Ngakal bisa. Gitu. Jadi pengorbanan. Ya. Pengorbanan. Ya, harus dikorbankan diri kita demi mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa kasih contoh lain nggak selain itu? Kalau ini kan cerita orang berwudu gitu ya. Al-bardi syadidin. Al-bardi syadid. Dingin banget gitu loh. Syadid. Kemarin sahabat kita lagi sakit tetap nisfu. Lagi sakit tetap hadir nisfu Sya'banan. Oh iya betul itu. Sahabat kita ya kan. Subuh Allahu Akbar. Sekarang sedang dirawat. Allahumma ya Allah syafahullahu syifaan ajilan ya Allah. Sehatkan Pak Lasman ya Rob. Sehatkan Pak Lasman ya Allah. Sehat panjang umur kan ya Allah. Biar bisa tetap bersama keluarganya ya Rob. Jangan ya Rob. Kasih kesehatan yang utuh. Nah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Kasihan Pak Lasman subuh hadir. Masih sempat bawain makanan. Subuh-subuh padahal sakitnya bukan main-main. Ya Allah, sekarang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah beri sehat dan penyakitnya dapat menghapus dosa ya Allah. Nah ini tamparan keras buat kita nih. Ya, kadang mau ngaji, mau sholat, gerimis-gerimis kagak jadi. Ya gitu lah. Tibang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mashi gitu ya. Wal mashi yang kedua adalah orang yang berjalan.
ilal masajidi, menuju masjid-masjid, fi zulami, waktu gelap. Jalan ke masjid, orang yang jalan ke masjid di waktu gelap. Li ajli salati, yakni untuk melaksanakan salat, ma'al jamaati, dalam sholat berjamaah. Biasanya yang gelap-gelap sholat jamaah, sholat isya, subuh, ya begitu tuh. Sholat subuh memang butuh keberanian yang kuat. Kadang-kadang pinter orang perfilman sinetron, muter sinetron ngeracuninnya ba'da maghrib. Ya, artisnya dicariin yang bening-bening. Bapak-bapak yang tadinya nggak doyan sinetron, sekali ngelihat bininya nonton sinetron, nanya, dah tuh ini bening amat ya nonton dah. Bablas tadinya mau isyaan jadi kagak isya di masjid. Makanya dulu mah kiai-kiai ngajarin abis maghrib TV matiin. Kasihan tuh bocah. Orang tua kadang-kadang pinter nyuruh-nyuruh anak doang ngaji, tapi kagak mau ngelakuin, nyontohin. Begitu kan? TV matiin abis maghrib, suruh anak sholat, suruh baca Quran, suruh ngaji, belajar. Itu yang diperintah, diajarkan guru-guru kita dulu tuh. Sekarang zaman sekarang orang tuanya sama baik. Nyala-nyalain anak, giliran anak padahal giliran anak nggak bisa ngaji, anak nggak sholat, segala macam, diomel-omelin. Bapak dulu ngapa nggak ngajarin saya, nggak nyuruh-nyuruh saya? Bapak nggak enak-enak di surga sekarang, nggak bisa. Ya Rob, nggak redo saya orang tua saya di surga. Saya nggak dididik, saya nggak diperintah, saya nggak diajarkan, nggak jadi itu. Tarik lagi. Dan alam akhirat, alam yang kekal, bukan kayak dunia ini. Selesai, gitu ya. Kemudian berangkat ke masjid ini untuk sholat jamaah, ini juga tamparan keras buat saya ya. Kadang-kadang kan subuh aja masih jarang kita jamaah kan gitu. Waduh hujan, dah di rumah aja dah, gitu kan. Ya. Intinya perlu dengan namanya keistiqomahan di dalam melakukan hal tadi. Ini yang disampaikan Rasulullah SAW, bukan saya yang menyampaikan, bukan. Saya nyambung lisannya Nabi aja, insyaallah, masyaallah ya Allah, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan itu yang dimaksud hadis ini. Yang terakhir adalah apa yang mendapatkan naungan Allah nanti di akhir dari arsy-Nya Allah, wa mut'imud ja'i, orang yang memberi makan, orang ja'i itu lapar, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, yang membutuhkan urusan perutnya. Karena lapar itu adalah rasa mendasar manusia dalam hidup sebenarnya. Orang kalau lapar nggak enak ngapa-ngapain kan. Kebutuhan paling mendasar manusia ya rasa lapar. Boleh jadi gara-gara lapar dia mencuri, boleh jadi gara-gara lapar dia jadi sakit, lemes, baik lapar. Hikmahnya adalah ini cerminan kita untuk selalu bersikap sosial, sisi sosial, kasih sayang terhadap sesama untuk menyelamatkan nyawa manusia, ya kan? Makanya barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, ya orang lain, apalagi urusan perutnya segala macam, insya Allah Allah akan luaskan rezekinya. Allah mudahkan urusannya nanti di akhirat. Makanya tiga ini kelihatannya ringan, tetapi berat. Kemudian memberi makan gitu ya, memberi makan kepada orang gitu ya. Itu kan sebenarnya melatih diri kita dari sifat kikir, sifat pelit, sifat serakah. Kan begitu.
Oleh karenanya banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari nasihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam makalah yang ini, dalam makalah ini. Ya, yang pertama tadi apa? Orang yang menjaga wudhunya, dalam keadaan yang nggak nyaman, yang makruh, gitu kan? Dalam tempat yang dalam kondisi yang makruh. Selanjutnya adalah orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap. Yang ketiga adalah kasih makan orang lapar. Apakah kau jadi miskin gara-gara kau memberi makan orang? Apa kau menjadi melarat ketika kau membantu orang? Apa kau tidak mendengar jeritan-jeritan orang yang kelaparan? Lapar itu nggak enak. Sampai Korun aja dulu. Korun itu pas balik ke rumah nanya, ini anak-anak tadi perasaan saya pergi ke masjid nangis, katanya lapar. Sekarang nih anak tidur tuh, tapi masakan belum mateng-mateng. Korun nanya sama istrinya, Bun, itu anak tidur nggak dikasih makan yang belum mateng. Itu anak nangis sampai ketiduran ayah, katanya. Emang sebenarnya kamu masak apa sih? Nangis istrinya. Ditengok sama Korun ke belakang, istrinya masak batu. Dari situ Korun nangis luar biasa. Korun itu orang soleh pada zamannya. Akhirnya mintalah doa kepada, tolongin doain deh Nabi Musa. Nabi Musa kan punya julukan Kalimullah. Doanya mustajab, nyebut jadi. Kata Nabi Musa apa? Tapi kalau sumpamanya saya doain Allah kasih, Allah jawab nih Korun, ya. Kau mau ini nggak, bayar zakat nggak nanti, katanya. Iya, katanya. Saya takut ente malah jadi jauh sama Allah ntar. Kan kalau sumpamanya tinggalnya di Raga Jaya ngomongnya begitu. Iya. Betawi kan. Lu mau bayar zakat kan ntar, berapa ntar kan? Iya. Setelah Allah beri kemampuan Korun, kan nggak langsung doa besok kaya, enggak, proses. Kayak Nabi Nuh disuruh bikin kapal laut, nggak langsung jadi, enggak, suruh nanam dulu, diuji dulu sabarnya. Di mana letak sabarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baru sehari 2 hari jalanin amalan, nggak manjur nih, agak dijalanin lagi. Begitu Pak RT. Ya, betul nggak Pak RT? Baru jalanin sholat sebulan, ini kan katanya kalau sholat rajin tekun di masjid, hidup jadi lebih tenang nih. Sebulan tetap baik nih, kagak cukup juga, berabe nih, berabe yang begini man. Itu Nabi Nuh sekarang nanam pohon jati dari kecil-kecil. Kita hidup kan ngelihat ya sama kan zaman mah, ente nanam singkong dah. Nanam singkong apa nanam nuncepin sekarang besok tuh pohon singkong langsung tinggi terus ada ubinya? Kan enggak. Proses. Belum ada hamanya. Belum ya nungguin. Dan di saat tumbuh pohon itu hinaan terus berdatangan bertubi-tubi, nggak udah stres ente mah, no, kata orang-orang kan. Masa di padang tandus tinggi lagi kok ini bakal ada banjir luar biasa. Orang sekarang dikatain begitu, ngamuk nggak? Ngamuk, kesel. Tapi Nabi Nuh mah slow by deh, sabar banget tuh. Nabi Ayub dah, Nabi Ayub ya Allah nggak nanggung iblis datang. Ayub, ente kan nabi, minta be sama Allah doa sembuh ente nyakit. Coba ente doa dari kemarin, ente nggak ditinggalin bini tuh, harta ente nggak habis. Ayo, iblis, lu tahu apaan sih? Umur gue baru sakit 20 tahun. Umur gue udah berapa tahun? Nggak imbang. Makanya di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah di babnya para nabi kan ada beriman kepada malaikat gitu ya. Kemudian ada bab beriman kepada kitabnya Allah gitu ya. Selanjutnya di dalam Aqidatul Awam juga dibahas itu tentang para nabi-nabi.
Kenapa kitab-kitab itu diturunkan kepada nabi-nabi? Karena emang nabi-nabi mah spesial, nggak kayak manusia kayak sekarang. Sabarnya spesial, emang bener-bener sabar, taatnya luar biasa. Ya Allah. Makanya saya takutnya kenapa? Takutnya kita lupa lagi senang-senang, kita lupa Allah, dicabut nyawa kita. Mati dalam kondisi nggak ingat Allah. Oleh karenanya di dalam segala waktu usahakan kita melatih diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ya, zikir sama Allah. Lagi ngelamun, lagi istirahat, zikir la ilaha illallah, Allah. Diingat-ingat Allah tuh. Karena yang namanya maut itu kita nggak tahu tuh kapan dia datang. Tuh, lanjut ke Korun dikit lagi nih, udahan nih. Korun itu dikasih keahlian untuk yang namanya bikin batu cincin. Korun. Tapi apakah langsung bisa? Enggak kan. Digerakin hati orang lain. Tiba-tiba yang punya toko itu lagi pengen ada hajat, keperluan. Korun lewat. Run sini dah lo. Lu bisa jagain toko gue bentaran nggak? Gue mau ada perlu nih katanya. Jagain sama Korun. Dipelajarin sama Korun. Allah kasih kebolehan. Oh, cara dagang begini dicincin. Udah pinter tuh Korun tuh. Ada orang datang dilayaninya luar biasa tuh. Ibu mah cocoknya cincin yang ini nih Bu nih. Dicocok ini begini Bu, begini. Akhirnya lama-lama Korun bisa. Nggak spontan. Semua ada proses. Makanya kata yang pertama masyita. Fa innakal maut. Masyita. Lakukan aja. Ya. Lakukan selagi kau bisa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya gitu ya. Dan senantiasa kita diberi keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dapat mengingat Allah dalam setiap waktu, dalam setiap tarikan nafas kita. Kadang orang lagi ketawa kan lupa. Ketawa ini, ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita dan keluarga kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fi usbu' al-qadim atau di waktu-waktu kesempatan ini. Mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini mau Ramadan ya, kalau kita mau ngaji kita lanjutkan gitu ya. Kalau sibuk dengan tadarusnya ya berarti pada Idul Fitri insyaallah kita jumpa lagi dalam kondisi sehat dan yang lebih baik lagi gitu ya. Sehat panjang umur semuanya. Allahumma fiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.